I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini minggu pertama bulan suci Ramadan, kita mulai perkuliahan. Di hadapan kita ada pemakalah yang siap tampil untuk menyampaikan makalahnya dengan baik. Kepada mereka kita berikan waktu 5 menit saja untuk menyampaikan poin-poin penting dari makalahnya. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ka'bati wa qiblati ummati wassalatu wassalam ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi, dan juga teman-teman yang berhadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Fitra Khairul Lubis dan rekan-rekan saya kami akan membahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini izinkan rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. A. Definisi kalimat. Kalimat menurut Solistiyowati pada tahun 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Kalimat menurut Arifin dan Pasai pada tahun 2002 adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi baik lisan dan tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Adapun menurut Murtado pada tahun 2014, kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang memiliki sekurang-kurangnya subjek dan predikat. Jika tidak mempunyai S dan P, pernyataan itu bukanlah kalimat, melainkan frase. Sedangkan kalimat efektif menurut Putrayasa pada tahun 2007 mengungkapkan kalimat yang efektif adalah kalimat yang dapat diungkapkan informasi dan perasaan dengan tepat ditinjau dari segi diksi, struktur, dan logikanya. Kalimat yang diberikan jika memenuhi 2 persyaratan utama, yaitu kalimat efektif dan ciri kalimat efektif. Struktur kalimat efektif meliputi kalimat umum, kalimat paralel, dan kalimat periodik. Sementara itu, ciri kalimat efektif meliputi kesatuan, kehematan ekonomi, penekanan empasis, dan kevariasian dan variety. Di samping persyaratan utama kalimat tersebut, di atas masih ada persyaratan awal yang harus diselesaikan oleh kalimat efektif, yaitu diksi dan ejaan. Kalimat efektif yaitu ada struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib dan tidak wajib, atau unsur manasuka. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu unsur S atau subjek dan P atau predikat. Sedangkan unsur tidak wajib atau unsur manasuka adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak, yaitu kata kerja bantu seperti harus, boleh. Kemudian struktur kalimat paralel yang disebut kesejajaran atau paralelisme. Dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang digunakan dalam suasana serial. Kemudian ada
kesejajaran bentuk. Lalu kesejajaran makna dan kesejajaran dalam perincian pilihan. Kemudian dilanjutkan C. Ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan atau unity. Betapapun bentuk sebuah kalimat, baik kalimat ini maupun kalimat luas, agar tetap berkedudukan sebagai kalimat efektif, haruslah hanya mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Kesatuan tersebut bisa dibentuk kalau ada keselarasan antara subjek dan predikat dan objek, predikat dan keterangan. Dalam penulisan, tampak kalimat yang panjang tidak mempunyai S dan P. Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Hal seperti ini hendaknya dihindarkan oleh pemakai kalimat agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, kehematan atau ekonomi. Yang dimaksud kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah kata sedikit, sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah kata yang terlalu banyak. Dengan kata lain, tidak usah menggunakan belasan kata atau maksud yang dituju bisa dicapai dengan beberapa kata saja. Oleh karena itu, kata-kata yang tidak perlu bisa dihilangkan. Ungkapan penghematan kata. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengulang subjek kalimat, hiponim dihindarkan, pemakaian kata depan dari dan daripada. Yang ketiga yaitu penekanan atau emphasis. Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok. Inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara dengan memperhatikan ucapan. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara memindahkan letak frasa dan mengulangi kata-kata yang sama, yaitu pemindahan letak frasa. Sudah kami sampaikan, sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraila Rahman dari kelompok 8. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu kalimat itu efektif atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Arif, perwakilan dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, pertanyaannya yaitu, mengapa kalimat efektif diperlukan dalam bahasa Indonesia? Baik, terima kasih. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu kalimat itu efektif atau tidak? Jawabannya, kalimat efektif itu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau S dan predikat atau P. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Apakah bisa diterima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Dimas Arif. Pertanyaannya, mengapa kalimat efektif diperlukan dalam bahasa Indonesia? Kalimat efektif harus dapat digunakan untuk menggunakan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Demikianlah nakalan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, fucking